Di tahun 2023 dan 2024 mungkin meraih kalian. Selamat menyaksikan. Jangan dimakan setiap hari. Belajarlah tentang literasi agar hidup secara mentari. Kalau di perpustakaan provinsi dan di Sigi, saya dikenal dengan Inayah Astia Atifah, si pendongeng cilik dengan segudang prestasi. Tapi kalau di dunia malam, saya dikenal sebagai ayah estetik komika cilik yang sudah pernah tampil dengan artis-artis besar. Itu prestasiku tadi, baru sedikit saja yang saya kasih tahu. Karena kalau saya mau kasih tahu semuanya, sampai malam kita di sini. Ya ada selesai nanti itu. Kurang kaget MC-nya so bilang, acara kita lanjutkan besok dengan membacakan prestasi-prestasi Ali. Biasalah orang Palu, ciri khas pertamanya itu namango. Halo Pak Anwar, kita ketemu lagi. Saya lihat-lihat ini Pak Anwar, tambah muda ini. Kayaknya lebih muda Pak Anwar daripada Kanda Faktur. Halo Mas Ri. Nah, waktu itu kan saya sudah pernah bapakin dia Pak Anwar. Sekarang gilirannya Mas Ri lagi. Mas Ri tahu, Mas Ri ini lebih cantik daripada Agnes Monica. Ibarat katanya ini, di sini Agnes Monica, di sini Mas Ri. Beda jauh. Ngomong-ngomong perpustakaan provinsi ini Bagus Pak. Bukan hanya berani sehat yang bisa berobat gratis pakai KTP. Di sini juga gratis pinjam buku dan baca sepuasnya. Cuma pakai KTP saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ulang lagi nih. Sudah ada 526.000 buku yang dibagikan perpustakaan provinsi ke seluruh daerah-daerah di Sulawesi Tengah. Dulunya, peringkat minat membaca di Sulawesi Tengah itu ada di peringkat 36. Tapi sekarang sudah naik jadi peringkat 26. Dulunya juga fasilitas literasi di Sulawesi Tengah itu ada di peringkat 26. Tapi sekarang sudah naik jadi peringkat 17. Di nasional. Dan itu semua terjadi semenjak Pak Idam ada di sini. Iya, ini sebenarnya agak panas caranya.
Iya, silakan dilanjut ke akhirnya. Bahkan dengan efisiensi anggaran, kegiatan literasi seperti ini masih bisa dilaksanakan. Itu semua karena kadisnya paham dan peduli tentang literasi. Kurang apa lagi kasihan? Aduh, tepuk tangan dulu untuk kadisnya perpustakaan provinsi. Nah, itu tadi ciri khas keduanya orang Bali. Patende. Tapi ya Pak Anwar, kalau bisa ini ditambah sedikit dananya di perpustakaan supaya tambah keren lagi dan macam saya kan anak-anak kalau membaca di ruangan yang kurang bagus tidak ada nanti minat baca aku. Tapi kalau ruangannya dibikin nyaman, cantik, wih, jangankan membaca buku, menginap di perpustakaan saja saya mau. Apalagi sekarang kan perpustakaan provinsi sudah punya aplikasi namanya Ipus Sulteng. Aplikasi untuk membaca buku yang bekerja sama dengan Gramedia. Ngeri Pak. Tidak salah-salah gebrakannya perpustakaan provinsi. Nanti itu gebrakan selanjutnya saya diangkat menjadi duta perpustakaan. Bagaimana Pak Kadis? Betul kan? Nah, karena Pak Kadis sudah iyakan, berarti itu menjadi janji. Dan janji adalah utang. Utang harus dibayar. Itu kata Mama Dewi. Slogan di perpustakaan provinsi adalah perpustakaan hadir untuk martabat bangsa. Tema kegiatan hari ini yaitu membudayakan literasi menuju berani cerdas untuk Sulteng Nambase. Kamu orang tahu, saya mempelajari ini materi, rasanya kayak saya ini mau ujian nasional. Kok katanya saya cuma dibayar pakai nasi kotak. Tidak, gak guling-guling saya di sini dengan bangsa. Tapi aman kan Pak Kadis? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal literasi, saya bisa jadi kayak begini karena saya ini suka sekali dengan literasi. Literasi adalah tanggung jawab kita semua. Salah satu keuntungan literasi, apalagi gemar membaca yang sudah pernah saya rasa, saya bisa membahagiakan mamiku. Karena saya bisa ikut-ikut lomba, tampil stand up, dapat hadiah, dapat uang. Tapi mamiku yang senang. Karena apa? Karena dia bisa gonta-ganti HP terus. Untungnya ini lagi sakit, kalau tidak sudah diambil uang kita. Sedangkan saya kasihan, Rangga cuma diberikan GP-GP sama bando saja. Jadi untuk orang tua yang ada di sini,
Saya kasih tahu ini. Di sini pasti sudah ada yang punya anak toh? Sudah ada yang punya cucu toh? Saya kasih tahu ini ya orang tua. Jangan anak-anak bang minta dibelikan buku, alasannya tiada uang. Tapi kalau bang beli rokok, laju. Bang beli skincare, laju. Makanya orang tua, jangan jadi orang tua yang tidak paham dengan isi hatinya anak-anak ya. By the way, anyway, Basri, di sini ada yang hafal sama 9 program berani? Saya yakin yang waduh-duduh di belakang itu pasti tidak hafal. Masa kalah dengan anak kecil? Saya saja hafal. Berani cerdas, sehat, sejahtera, makmur, harmoni, lancar, menyala, berintegritas, dan berkah. Ya, walaupun sebenarnya saya tidak tahu apa maksudnya itu semua. Oke, segitu saja dulu ya. Soalnya Opa Anwarku ini banyak jadwalnya. Sibuk beliau. Angsa berjalan dengan tertib. Pulang ke kandang saat maghrib. Rajin membaca itu wajib agar bisa mengubah nasib. Belum selesai saya. Ternyata dipakai sebanyak pantunnya. Pergi ke pasar beli permadani. Singgah dulu membeli bakso. Jangan ragu dengan Anwar Reni. Demi menuju Sulteng Nambaso. Saya Yaya Estedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.